Hai teman-teman, kamu pernah nggak dengar ada orang ngomong gini, ah jadi kaya mah susah banget. Kayaknya cuman orang-orang tertentu aja yang bisa. Kalau iya, wah itu mindset yang bahaya banget sih. Jadi kaya itu bukan cuman soal hoki, keturunan, atau nunggu menang lotre. Sebenarnya ada prinsip-prinsip yang kalau kita terapin konsisten, bisa banget bikin hidup kita lebih stabil, bahkan kaya. Yuk, kita obrolin bareng-bareng. Prinsip pertama, pikirannya orang kaya. Itu beda loh. Ngomongin soal kaya, pertama-tama kita harus sepakat dulu. Kaya itu bukan cuma soal angka di rekening. Kaya itu soal gimana cara kamu mikir. Banyak banget orang yang sebenarnya punya potensi besar buat sukses, tapi kalah di langkah pertama karena mindset mereka udah nyerah duluan. Misalnya, pernah nggak kamu dengar orang bilang, ah gue mah nggak mungkin bisa kaya, lahir aja dari keluarga pas-pasan. Nah, kalau kamu mikir kayak gitu, tanpa sadar kamu udah ngeblok jalan kamu sendiri buat maju. Sebaliknya, orang kaya mikir kayak gini, oke, gue mungkin lahir dari keluarga sederhana, tapi gimana caranya gue bikin hidup gue lebih baik? Orang kaya juga nggak ngeliat masalah sebagai hambatan. Mereka anggap itu tantangan. Ada masalah, cari solusi. Contoh simpel nih, kamu jualan online terus tiba-tiba ada komplain dari pelanggan. Orang yang nggak punya mindset kaya bakal langsung panik atau ngeluh. Aduh, ribet banget nih bisnis. Tapi kalau mindset kamu udah kebentuk, kamu bakal mikir, oke, ini peluang buat gue belajar lebih baik lagi dalam ngatur bisnis. Jadi, mulai sekarang coba perhatikan pola pikir kamu. Kalau nemu pikiran negatif, stop dulu, terus ubah jadi positif. Misalnya, daripada mikir, gaji gue kecil banget, gak cukup buat apa-apa. Coba ubah jadi, gimana ya biar gue bisa tambah penghasilan? Pelan-pelan, kamu bakal kebiasa buat mikir seperti orang kaya. Prinsip kedua, uang itu harus kerja buat kamu, bukan sebaliknya. Kamu capek gak sih? Kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya tetap aja habis sebelum akhir bulan. Nah, itu karena selama ini kamu kerja buat uang, bukan bikin uang kerja buat kamu. Jangan salah, kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas lebih penting lagi. Orang kaya tuh ngerti banget prinsip ini. Mereka tahu kalau tenaga mereka ada batasnya. Kalau kamu cuma mengandalkan kerja keras, ya pasti capek banget dong. Tapi kalau kamu bisa bikin uang kerja buat kamu bisa punya penghasilan tanpa harus ngabisin tenaga terus-terusan. Gimana caranya? Jawabannya, investasi. Tapi jangan langsung takut dulu. Banyak orang ngerasa investasi itu ribet, butuh modal gede, atau cuma buat orang-orang yang ngerti keuangan. Padahal, sekarang investasi itu gampang banget. Ada aplikasi yang bantu kamu mulai investasi dengan modal kecil, bahkan cuma 10.000 aja udah bisa. Misalnya, coba deh kamu mulai belajar soal reksadana. Reksadana itu ibaratnya kayak kamu nitipin uang ke manajer investasi buat dikelola. Kamu nggak perlu mikir ribet, tinggal setor uang dan biarin mereka yang kerja. Atau, kalau kamu udah lebih paham, bisa coba beli saham. Pilih saham perusahaan besar yang stabil, terus tahan jangka panjang. Intinya, mulai dulu. Jangan nunggu punya modal gede, karena kalau kamu nunda-nunda, waktu yang harusnya bisa kamu manfaatin, malah kebuang percuma. Prinsip ketiga, nabung. Itu penting, tapi ngerti keuangan lebih penting. Nabung itu bagus, tapi cuma nabung aja gak cukup. Serius, nabung tanpa ngerti gimana aliran uang kamu. Itu kayak nyimpen air di ember bocor, ujung-ujungnya tetap habis. Pernah gak sih kamu ngerasa gaji cuma numpang lewat? Misalnya gini, awal bulan gaji masuk, terus kamu bayar kosan, listrik, makan, beli kebutuhan lain, dan tahu-tahu udah habis aja. Nah, disinilah pentingnya paham aliran keuangan. Kamu harus tahu kemana aja uang kamu pergi, biar bisa ngatur prioritas. Mulai aja dengan bikin catatan pengeluaran harian. Kamu nggak perlu ribet, cukup pakai aplikasi di HP atau catat di buku kecil. Tulis semuanya, mulai dari belanja besar kayak bayar cicilan sampai pengeluaran kecil kayak beli es teh pinggir jalan. Nanti, dalam sebulan kamu bakal ngeliat pola. Dari situ, kamu bisa sadar pengeluaran mana yang bisa dikurangi. Selain itu, jangan lupa buat pisahin antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu kayak makan,
bayar listrik, atau transportasi. Sedangkan keinginan itu kayak beli baju baru, padahal lemari udah penuh. Bedain dua hal ini penting banget, karena seringkali kita ngerasa semua pengeluaran itu perlu, padahal enggak. Prinsip keempat, lingkungan yang tepat bikin kamu lebih cepat sukses. Ada pepatah bilang, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habisin waktu bareng. Dan jujur aja, ini ada benernya. Kalau kamu mau sukses, kamu harus dikelilingi orang-orang yang juga punya semangat sukses. Bayangin gini, kamu lagi semangat mau mulai bisnis kecil-kecilan. Tapi kalau teman-teman kamu kerjaannya cuma ngeluh, ngomongin hal negatif, atau malah bikin kamu ragu, semangat kamu lama-lama pasti kendor. Sebaliknya, kalau kamu sering ngobrol sama orang yang punya visi besar, yang optimis, kamu bakal ketularan energinya. Bukan berarti kamu harus ninggalin teman lama ya, tapi coba deh perluas circle kamu. Misalnya, ikut komunitas yang sesuai minat kamu, entah itu soal bisnis, investasi, atau hobi yang bisa menghasilkan. Kalau nggak punya waktu buat ketemu orang baru, sekarang ada kok forum online atau grup di media sosial yang bisa bantu kamu connect sama orang-orang positif. Selain itu, belajar dari mentor juga penting. Mentor nggak harus orang yang kamu kenal langsung. Kamu bisa belajar dari buku, podcast, atau video YouTube. Cari orang yang udah sukses di bidang yang kamu minati, terus pelajari cara mereka berpikir dan bertindak. Nah, prinsip terakhir, konsistensi itu segalanya. Kalau ada satu hal yang nentuin apakah kamu bakal sukses atau enggak, itu adalah konsistensi. Banyak banget orang yang awalnya semangat, tapi begitu ketemu rintangan langsung nyerah. Padahal, sukses itu enggak instan. Coba deh pikirin ini. Kalau kamu pengen badan sehat, kamu nggak bisa dong cuman olahraga sekali terus berharap langsung six pack, sama halnya dengan keuangan. Kalau kamu cuma nabung atau investasi sekali-sekali, ya hasilnya nggak bakal maksimal. Kunci dari konsistensi adalah mulai dari hal kecil yang bisa kamu lakuin tiap hari. Misalnya, biasain nyimpen 10% dari penghasilan kamu tiap bulan. Awalnya mungkin kelihatan kecil, tapi kalau kamu lakuin terus, dalam setahun jumlahnya bakal lumayan banget. Dan jangan lupa nikmati prosesnya. Banyak orang terlalu fokus sama hasil akhir sampai lupa buat mengapresiasi langkah-langkah kecil yang mereka capai. Misalnya, kalau bulan ini kamu berhasil nabung lebih banyak daripada bulan lalu, kasih reward kecil buat diri sendiri. Itu bakal bikin kamu makin semangat buat terus konsisten. Nah, jadi gimana teman-teman? Ternyata prinsip buat jadi kaya itu nggak serumit yang orang-orang pikir kan? Semua dimulai dari cara kita mikir, gimana kita ngatur uang, siapa orang di sekitar kita, sampai seberapa konsisten kita ngejalanin semuanya. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.